inara bakala bil mirsad. Tuhan melihat semua kita, kan begitu kan ayat inara bakala. God is watching us, itu bahasa Inggrisnya begitu. Saya baca versi Inggrisnya. Anda itu pernah membawa suatu kontroversi dalam konteks religi. Iya. Anda mengatakan bahwa kitab suci itu fiksi. Itu satu. Sekarang kontroversi, kalau nggak salah ada yang melaporkan Anda juga itu. Oh, dan sampai sekarang laporannya belum cabut. Oke. Dalam hal ini orang banyak bertanya, ini Rocky Gerung ini Islam, Kristen, apa ateis, apa free thinker? Jadi orang mau bilang Rocky Kristen nggak bisa, karena belum pernah lihat orang belum pernah lihat beliau ke gereja. Orang mau bilang Islam juga nggak bisa, belum pernah lihat ke masjid, gitu kan? Oke, sehingga muncullah kesimpulan orang ini, oh ini free thinker, ini ateis. Seperti apa tanggapan Anda? Ateis, Kristen, Islam? Boleh nggak? Free thinker? Gue jawab minggu depan. Kenapa? Saya selalu menganggap urusan saya dengan Tuhan itu urusan yang betul-betul kusuk dan gak boleh diucapkan sebetulnya tuh, karena itu batin manusia hanya bisa lengkap kalau dia berdiam dan menganggap bahwa dia dikendalikan oleh kekuatan di luar rasio dia. Jadi itu prinsipnya. Ini gue sengaja abstrakin biar nggak ditanya lagi nih. Tapi di dalam kehidupan bernegara, agama itu adalah hak, bukan kewajiban. Di dalam kehidupan komunitas Muslim, Kristen, agama itu kewajiban. Ya, kan kita nggak lihat ada hukum dalam konstitusi kita wajib beragama, enggak. Setiap orang dijamin haknya untuk memeluk agama atau keyakinan. Jadi hak dia yang dijamin. Itu bahasa tata negara. Artinya hak itu boleh dipakai, boleh nggak dipakai sebenarnya kan. Lain dengan kewajiban. Nah, itu juga udah kontroversi. Tetapi saya sering anggap bahwa biarkan hak itu secara fakultatif, boleh dipakai, boleh enggak. Tetapi kalau masuk dalam komunitas agama, tentu orang akan tanya tuh, agama Anda apa itu? Demikian misalnya di KTP ditulis agama seseorang. Iya, tapi itu kan KTP, itu kan catatan administrasi. Buat apa? Buat memudahkan kalau seseorang meninggal dan nggak tahu siapa keluarganya, ya kita tahu di mana dia dikuburkan, di bagian Kristen atau bagian Hindu atau bagian Muslim tuh. Jadi itu kepentingan administrasi sebetulnya. Tapi batin orang itu tidak mungkin diasuransikan pada negara. Negara nggak jamin orang masuk surga. Negara nggak jamin seseorang itu mulia tuh. Jadi waktu saya bilang kitab suci itu fiksi, sebetulnya kalimatnya dipenggal. Kan saya bilang waktu itu kira-kira begini. Bila kitab suci itu menimbulkan imajinasi, maka dia adalah fiksi. Karena fiksi artinya sesuatu yang menimbulkan imajinasi itu. Nah sekarang kalau saya kasih contoh misalnya akhirat, Yomil akhir, Siratul Mustaqim. Kalau ditanya pada nenek saya, keluarga saya separuh juga Muslim, tapi itu saya terangkan di sini sekedar untuk memberi ilustrasi ini. Kalau misalnya saya tanya pada kakek saya yang Muslim, neraka itu apa, Kek? Dia akan bilang itu adalah api. Oke, apinya seperti apa? Ya seperti tempurung dibakar. Kalau saya tanya pada cucunya, neraka itu apa? Api. Seperti apa api itu? Tempurung dibakar. Dia nggak tahu bagaimana, dia nggak pernah lihat tempurung cucunya kan. Yang dia lihat adalah korslet listrik karena dia main komputer. Lalu dia bayangin neraka itu adalah korslet listrik. Jadi sebetulnya sama konsepnya, itu api. Tetapi imajinasi setiap generasi berbeda tuh. Nah itu yang saya terangkan. Saya nggak bilang kitab suci itu fiktif. Saya bilang fiksi. Fiksi itu menimbulkan imajinasi tuh. Sama seperti kalau saya bayangin lagu-lagu soneta itu kan saya dapat imajinasi sebetulnya.
Nah, saya nggak tahu misalnya lagu itu nanti akan berakhir pada pemanggilan Rhoma Irama oleh Laksusda pada waktu itu. Lalu diinterogasi, ini kenapa liriknya begitu? Maksudnya apa nih, begadang jangan begadang? Ya maksudnya korupsi jangan korupsi, kira-kira begitu. Karena orang yang begadang selalu nunggu setoran sebenarnya.